Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di tempat ini, dan segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita hari ini bisa hidup kembali. Segala puji bagi Allah, dengan murahnya Allah, jantung kita masih bisa berdetak tanpa kita perintahkan, darah kita masih bisa mengalir tanpa kita yang kendalikan, mata kita masih bisa berkedip tanpa kita yang mengarahkan, dan paru-paru kita pun masih bisa berdetak, berkembang dan menghirup udara, semua karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Maka wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha, karena kalau kita hitung nikmat Allah maka niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kalimat motivasi terbaik, kalimat yang membuat kita sebenarnya sudah merasakan begitu besar Rahman dan Rahimnya Allah, begitu besar kasih sayangnya Allah kepada kita semua, yaitu kalimat Alhamdulillah. Maka hari ini menjadi hari yang penuh kebaikan dan kebahagiaan untuk kita semua, karena salah satu nikmat yang diberikan pada seorang yang beriman adalah kita berkumpul dengan sesama saudara, sahabat, teman-teman kita sama muslim, ya, dengan ukhuwah Islamiyah yang itulah yang menjadikan kita semakin kuat. Dan pastinya semua ini tidak lepas dari perjuangan seorang manusia yang luar biasa, manusia yang telah disempurnakan nasabnya, manusia yang telah disempurnakan fisiknya, manusia yang menjadikan atau dijadikan contoh makhluk yang hidup di atas muka bumi, itu Nabi SAW. Maka kita bersyukur, ya, kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang Nabi SAW. Karena Rasulullah mengatakan bahwa umatnya nanti dikenali beliau SAW, ya, dari wudu yang kita lakukan setiap hari. Maka pernah ada yang bertanya, bagaimana engkau mengenali saudara-saudaramu ya Rasulullah? Pernahkah engkau melihat sapi yang berwarna berbeda daripada sapi kebanyakan? Nah, begitulah aku mengenal mereka dari wudunya mereka. Maka kita bersyukur, ya, kita menjadi umat Nabi SAW, dan kitalah nanti yang pertama dihisab, dan kita juga yang nanti pertama kali akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, saya senang sekali hari ini diundang untuk sharing kepada Bapak Ibu sekalian, dan bukan saya yang paling pintar atau mungkin saya lebih tahu dari Anda, mungkin karena lebih duluan tahu aja. Ya, dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, mobil khusus Ketua Pengda Banten yang saya hormati, saya cintai karena Allah, Ustaz Abu Iskandar Zikro, semoga Allah merahmati beliau, ya, dan keluarganya. Dan semua panitia yang merancang acara ini, mudah-mudahan Anda pulang nanti dapat pesan pulangnya, sehingga nanti kedepannya harapan saya kita punya badan yang jauh lebih sehat. Karena kayaknya terapis-terapis nih dia ngasih orang, ya, advice, ya, nasihat hidup sehat, tapi mereka sendiri nggak ngerti bagaimana cara hidup sehat atau belum paham, ya, sehingga jangan sampai para terapis-terapis ini malah justru, mohon maaf, meninggalnya atau mungkin sakitnya itu karena penyakit-penyakit degeneratif, ya, kolesterol, stroke, darah tinggi, segala macam. Tidak lain tidak bukan, sebabnya adalah what is on your plate, apa yang ada dalam piring Anda. Ya, penyebab paling utama itu di situ. Di luar kalau kita membahas tentang bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua bahwa seluruh masalah fisik seseorang bermula dari kolbunya. Penyakit kolbu ada dua, yaitu syubhat dan syahwat. Saya tidak pakai simbol duanya, nanti dipikir apa pula. Jadi permasalahan zaman sekarang adalah masalah kesehatan, ya, kalau boleh saya katakan, ya, sesuai dengan sabda Nabi SAW, bahwa Nabi mengatakan bahwa sehatnya tubuh seseorang bermula dari sehatnya kolbunya. Jadi penyakit kolbu ada dua. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Ya, secara umum seperti. Jadi kalau ditanya apakah orang stroke, misalkan, ya, hubungan dengan dua hal tadi, iya kalau saya. Ya, pertanyaannya, orang stroke tuh kira-kira makannya kebanyakan makan, berlebihan makan, sering puasa nggak? Kemungkinan enggak. Artinya dalam artian, saya sangat yakin orang-orang yang stroke kurang menjaga makanannya. Itu penyakitnya masuknya kemana? Ke syahwat. Banyak makan. Kan gitu. Kencing manis juga sama. Jadi banyak masalah kesehatan zaman sekarang muncul gara-gara apa? Gara-gara kolbunya nggak mampu dikendalikan. Ya, jadi kalau kita paham itu, maka sebenarnya dalam Islam itu simpel sekali. Ya, simpel sekali pengobatan-pengobatannya. Kenapa hari saya tidak ngomong bekam? Karena bekam itu cuma sebulan sekali. Ya, kalau kita bahas bekam, teman-teman sudah juga cukup paham. Bahkan Masya Allah hari ini ada Ustadz Katur juga. Ya, jadi
Yang Anda makan tiap hari itulah, atau kita makan tiap harilah, itulah yang nanti akan menentukan derajat kesehatan kita. Di luar memang urusan kolbu tadi ya. Jadi kalau kita pahami ini, maka mudah-mudahan nanti Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa lebih aware lagi, lebih waspada lagi untuk lebih menjaga makanan ke depan. Ya, lebih menjaga makanan ke depan. Dan Nabi sudah mencontohkan sebenarnya. Ini beberapa saya akan share kepada Anda, dan kenapa saya tidak kasih materi, karena materi baru saya buat sebentar tadi. Ya, lebih baik Anda catat aja. Jadi saya akan kasih poin-poin penting supaya Anda mencatat. Ya, kalau lihat materi pengen di copy, belum tentu juga nanti dibaca lagi gitu loh. Baik, kalau kita perhatikan teman sekalian dan kita menyadari bahwa Allah menciptakan kita. Sama juga dengan kalau kita bicara tentang bagaimana mobil Toyota ya, mobil Toyota dibuat oleh pabrik di Jepang. Maka ketika mobil itu mau diekspor ke satu negara, maka otomatis pasti Toyota ya akan membuat ya spare part-nya yang dia ekspor juga ke negara lain yang diekspor mobil tadi, kan gitu, kurang lebih seperti itu. Artinya biar mobil tadi itu bisa berjalan atau mungkin bisa dikemudikan dengan baik, maka harus ada spare part-nya. Inilah itu, saya nggak tahu seperti itu. Nah, sebenarnya konsep itu sama kayak manusia gitu. Kalau kita bayangkan atau mungkin kita pelajari manusia ya, kita ya. Jadi manusia diciptakan Allah dari apa? Dari tanah. Kata siapa? Kata Allah begitu. Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan kami ciptakan manusia dari tanah. Jadi intinya apa? Semua bagian yang ada pada tubuh manusia ini komponennya ada di sini gitu loh. Itu kata kuncinya. Semua yang ada di sini ada, dan itu ada penelitiannya juga bahwa memang ternyata mineral yang terkandung di bumi sama komposisinya dengan mineral yang ada pada tubuh manusia. Jadi tinggal kita pelajarin ya apa saja mineral tadi, sehingga nanti teman-teman kalau nanti sudah tahu konsep ini, sebenarnya ngobatin orang tuh gampang aja. Gampang, mudah seperti apa? Ya, ikutin bagaimana polanya nanti. Ikutin bagaimana SOP-nya Allah sampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Lebih seperti itu. Ya, memang tidak secara spesifik disebutkan, tapi nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit, dan itu akan menjadi jawaban dari berbagai macam masalah kesehatan kita saat ini. Ya, berbagai macam masalah kesehatan kita kan, yang semuanya bermula dari mana? Karena kalau kita lihat industri kesehatan, industri makanan, banyak orang dikasih makanan dari industri makanan yang mereka nggak peduli. Kalau Bapak lihat beberapa industri yang ada pada makanan, ada makanan, beberapa negara, kan? Bahkan tidak ada makanan. Ya, bicara tentang Roundup itu kedelai jenis GMO. GMO itu kalau dimakan terus-menerus, apa yang terjadi? Dia akan mempengaruhi genetika seseorang, bahkan mengubah gen seseorang menjadi lebih buruk. Makanya kedelai merupakan salah satu biji-bijian yang saya sangat tidak sarankan laki-laki untuk mengkonsumsinya, apalagi ibu-ibu. Kenapa? Karena dia estrogen. Laki-laki yang makan kedelai banyak-banyak, dia akan jadi PKT, pria kurang testosteron. Ya gitulah. Perempuan yang minum itu, yang makan kedelai kebanyakan, maka dia akan jadi estrogen dominan. Sedangkan Anda sendiri, wanita saat ini, sudah kelebihan estrogen. Tandanya dari mana? Dari masalah reproduksi. Kenapa sekarang endometriosis begitu luar biasa, PCO begitu luar biasa, nyeri head begitu luar biasa, dan ujungnya tumor payudara, atau misalnya, itu semua bermula dari satu gerbang masalah di perempuan, yaitu mens yang bermasalah. Jadi mens yang bermasalah adalah sebuah gerbang untuk muncul masalah yang lain. Dari mana munculnya? Biasanya namanya fenohormon. Fenohormon itu salah satu, dia mirip like hormon, dia mengambil peran sebagai hormon dalam tubuh kita, padahal dia sintetik, bahkan tidak punya peran sebagai hormon seperti halnya yang Allah ciptakan dalam tubuh kita. Oke. Nah, yang kedua adalah and treated by the health industry. Jadi diobati dengan industri kesehatan which pay no attention to food, yang mereka tidak peduli dengan makanan. Itu kondisinya. Jadi yang bikin industri makanan begini, yang bikin industri obat begini. Sehingga apa? Kalau boleh saya katakan, dunia kesehatan saat ini ya with all respect, dengan segala hormat, ibarat kata sebenarnya
hanya menabur garam di lautan. Sama juga dengan kita sebenarnya. Kenapa? Anda kasih herbal, oke, let's say habatus soda, kurma segala macam, tapi Anda nggak benerin makan dia, omong kosong, nggak bisa. Paham ya? Jadi, karena itu cuma berapa persen. Bahkan yang saya katakan, kalau seandainya kita ngerti konsep-konsep ini, sebenarnya simpel sekali ngobatin orang kolesterol. Obatin orang kolesterol misalkan. Obatnya apa? 8 plus 3 plus B. 8 itu apa? Puasa Senin Kamis 2 kali 4 8. 3-nya apa? Puasa ayamul bid. B-nya apa? Berbekam. 11 hari dalam 1 bulan orang itu membiasakan dirinya puasa, dan 11 hari, kemudian 19 hari berikutnya dia membiasakan dirinya untuk lebih banyak lapar, maka habis semua sel-sel rusak dalam tubuhnya. Dan begitulah Nabi mengajarkan. Maka Nabi SAW tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Saya kecepatannya. Jadi intinya adalah sekarang fix what is on your plate. Jadi benerin apa yang ada pada piring Anda. Itu dulu. Ya, nanti apa-apa yang Anda mulai harus hindari, bos sekalian, kayak begini nih kan. Resep Ibu Nabawi, gitu, gaya-gaya saya gitu. Apa pertama? Puasa Senin Kamis 2 kali 1, puasa Nabawi 3 kali 1, Tuai Haju 1 kali semalam gitu kan. Ini gaya-gaya resep dokter. Habatus sauda 3 kali 2. Nanti kita akan bahas sedikit habatus sauda, dan kita akan bahas tentang dahsyatnya herbal ini. Ya, dan apalagi bekam. Selesai sebenarnya. Saya apa ini mau dipotong? Nanti file PDF saya kasih kok ini. Jadi Bapak sekalian, saya berpesan sekali pada Anda sebagai orang praktik jangan cuma jadi penjual obat. Saya nggak setuju banget kalau Anda cuma jadi penjual obat. Jadi nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, kenapa gini Pak Bu? Kita lihat, ini rumah. Rumah itu ada blok-blok, ada kamar, ada gudang, ada garasi, segala macam. Itu di rumah. Dunia kesehatan modern saat ini memandang manusia seperti rumah. Cuma karena dia ada blok, ada kontak, ada munculan, segala macam. Dan seakan-akan nggak berhubungan, padahal itu semua berhubungan. Sehingga dokter penyakit dalam sama dokter jantung nggak kompakan. Faktanya begitu, mau tidak mau harus diakuin. Salah nggak? Nggak salah, memang ilmunya begitu. Jadi kalau kita memandang manusia, dia terhubung, they are all connected. Dia semua itu terhubung. Satu bagian dari kepala sampai ke bawah terhubung semua. Ya, itu semua terhubung. Jadi mandang manusia itu bukan sosok jadi gini. Misalnya gini, Anda tanya sama saya, dokter, apa obat kolesterol? Kalau Anda tanya begitu, itu pertanyaannya aja udah keliru. Kok bisa? Bisa lah. Karena Anda memandang manusia itu urusannya kolesterol doang. Padahal kolesterol itu cuma ekses dari sebuah ketakseimbangan yang ada pada tubuh. Terus diapain? Jangan lagi mikir herbalnya apa. Benerin dulu yang lain. Gitu loh konsepnya. Dan ini proven sebenarnya, simpel sekali. Makanya kalau saya ketemu dengan orang dispepsia, misalkan orang sakit mah, obat yang saya biasa kasih sama dia apa? Saya nggak kasih obat yang, ya kalau di medis kan kasihnya apa tuh, PPI, proton pump inhibitor, di herbal begini-begini. Saya kasih malah orang yang sakit mah, saya kasih jeruk nipis sama madu sama garam. Kok bisa? Karena saya ngerti, yang saya mau kerjakan bukan menyetop asam lambungnya. Saya tidak menyetop asam lambungnya. Saya akan membiarkan lambungnya berada pada kondisi yang seimbang. Dan efeknya apa? Efeknya banyak banget. Minum kayak begituan tiap hari. Pagi-pagi belum apa-apa sudah minum teh manis, goreng dulu. Yang begini berubah. Mudah-mudahan tidak ada berubah. Saya itu teman-teman sekalian. Kita belajar dari sini. Contoh gini, sekarang saya tanya, makanan adalah energi. Makanan adalah energi. Ketika Anda makan, harusnya Anda berenergi. Kenapa? Disinilah Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Cuman masalahnya adalah ketika pengolahannya dan bahan-bahannya, ya, akhirnya dan manusia yang memakannya keliru cara makannya, maka harusnya orang yang memakan satu makanan berenergi, tapi malah justru setelah makan malah jadi ngantuk. Betul? Saya tanya kenapa? Bukan kekenyangan. Kenyangan jelas sudah suatu kesalahan. Karena Nabi tidak makan sampai kenyang, kan gitu. Kita ini kadang-kadang tahu hadisnya, tapi belum tahu prakteknya. Jadi kalau Anda sekarang mulai ada mindset bahwa makan itu bukan buat kenyang, tapi makan itu buat masukin gizi, dan ujung-ujungnya makan hanya sekedar untuk menegakkan tulang sulbi kita untuk beribadah. That's it, nggak ada yang lain. Simple. Kalau Anda pakai konsep itu, maka sebenarnya ngobatin penyakit itu simple aja sebenarnya, asal mau aja.
Ya itu sebabnya saya di sosmed saya khususnya di IG saya bikin challenge namanya 7 Day Challenge JSR. Ya kalau yang pakai IG nanti bisa kalian lihat itu. IG-nya carilah. Berusahalah sendiri. Jadi gini, Allah menciptakan kita tidur malam. Untuk apa? Untuk istirahat, untuk rehat. Yang direhatkan siapa? Enzimnya, hormonnya, metabolisme, semua direhatkan. Dengan kondisi atau mungkin dengan munculnya malam. Ya, dengan ditenggelamkannya matahari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi waktu malam itu, kenapa Nabi tidur? Bukan kenapa, apa hikmahnya? Nabi itu tidur ba'da Isya. Jadi saya pribadi sepakat kalau seandainya ada orang olahraga malam-malam. Kenapa? Karena malam itu para simpatik yang kerja, bukan simpatik. Coba angkat tangannya. Angkat tangannya semua. Taruh di bahu temannya. Bangunin dia. Bangun woi. Allah menciptakan malam untuk kita istirahat. Yang disediakan apa? Ada enzimnya, buat enzim baru, hormon baru, metabolisme baru dalam tubuh kita. Setiap malam. Makanya salah satu cara terbaik untuk memperbaiki metabolisme kita di dunia sains saat ini pun dikatakan tidurnya 8 jam satu hari. Dan Nabi itu kalau kita perhatikan kurang lebih 8 jam kurang lebih tidur beliau tuh satu hari. Ya, kenapa? Karena muncul growth hormone. Growth hormone muncul maka dia akan fix, dia akan memperbaiki, dia akan nge-repair. Jadi tubuh kita ini sebenarnya sudah diberikan kesempatan atau sudah diberikan tools oleh Allah untuk repairing sendiri. Tapi syaratnya apa? Jangan banyak membebani dirinya, tubuh tadi. Ya, termasuk kayak beginian. Apa masalah di sini? Masalah Pak Bu, banyak masalahnya kalau boleh saya katakan. Pertama, masalah di nasi. Nasinya, dulunya nasi masih pakai pembungkusnya. Sekarang mineral sudah habis, enzim sudah habis sehingga dimakan karbohidrat tok. Itu yang pertama. Yang kedua, udah pakai santan. Santannya diolah sedemikian rupa. Ya. Semakin dipanaskan semakin enak. Enak lila belum tentu juga sehat di perut. Sehingga apa? Sehingga ketika muncul ini tubuh bukan kebingungan tapi dia aduh nih gimana cara ngolahnya makan ini? Apa yang terjadi? Dia istirahat dulu untuk bikin enzim baru, makanya tidur. Coba saya tanya, apakah Anda mengalami ngantuk-ngantuk atau pengen tidur setelah makan rujak? Kenapa? Karena ada buahnya, ada enzim di situ. Beda kan? Beda. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan makan buah itu sebelum makan besarnya. Tuh pelajaran pertamanya. Ya. Termasuk tadi saya katakan ada jeruk nipis bla bla segala macam tadi tuh. Ya. Dan memang itu simpel sebenarnya. Jadi kalau udah kayak begitu maka kita ngerti bahwa sebenarnya tubuh kita tuh banyak banget kelebihan energi. Tahu dari mana ada kelebihan energi dan deposit energi? Gampang, pegang pinggangnya saja. Pegang pinggangnya, kalau pinggangnya berlipat-lipat artinya Anda punya banyak energi yang tidak terpakai. Ngitungnya gimana? Bisa kalau mau dihitung. Ngitung pakai namanya indeks massa tubuh atau body mass index. Body mass index. Lihat berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter nanti ketahuan. Standar normal 18 sampai 23 atau 25 normal. Di bawah itu underweight, di atas itu overweight, dan di atas 25 sampai 30 itu masuk kategori obes. Kalau sudah muncul obes dan muncul banyak lipatan di perutnya, di bokongnya, segala macam, mohon maaf, maka bersiaplah untuk banyak kedatangan tamu. Serius. Apalagi yang ibu-ibu, ya. Banyak penumpukan lemaknya. Udah lemak biasanya urusannya sama hormon. Karena hormon bahan bakunya lemak atau kolesterol. Jadi kolesterol itu jangan di-stop. Ya, jangan di-stop. Bagaimana caranya? Nanti saya jelasin. Ya. Konsep pertama. 70% imunitas terletak di pencernaan. Nah, tadi dia. Saya lupa tadi. Mana dia? Dia. Jadi ternyata trust your gut. How probiotic can boost your immune system. Ini salah satu cara termudah kita untuk menaikkan imun sistem. Karena 80% dan mengatakan 70% imunitas kita terletak di pencernaan. Makanya mereka sains zaman sekarang mengatakan you have 3 brains. 3 brains itu 3 otak. Otak pertama di sini, otak kedua di sini, otak kedua di perut. 3 brains. Dalam Islam yang menjadi pengendalinya siapa? Ini. Makanya kalau saya bertemu dengan orang yang nanya, apa obatnya supaya kita bisa punya kesehatan lebih baik? Baca Quran. Sehari berapa banyak? Kalau bisa 10 juz, 10 juz. Terus gimana?
Dia akan berlama-lama dengan Al-Quran, makan cuman sekedarnya aja nanti. Kan gitu. Simpel kok sebenarnya. Maka zaman dulu Al-Quran yang betul-betul diyakini oleh para sahabat ya sebagai syifa. Ini enggak, kadang-kadang kita ya belum apa-apa pasien datang, wah nih, oh herbalnya apa nih? Enggak gitu pola pikirnya. Ada bener, suruh dia puasa dulu, suruh dia tahajud dulu. Suruh dia ikutin sunnah Nabi. Nabi seperti apa? Ya sunnah Nabi itu tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Coba kasih tahu saya. Saya setahu saya sih disebutkan Nabi itu nggak pernah kenyang. Dan bahkan Nabi mengatakan sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Kalau Anda sudah paham konsep ini, maka Anda akan mendetok dirinya. Itu sebabnya Nabi waktu meninggal ubannya berapa? 20. Hanya 20. 20 itu menandakan apa? Proses oksidasi dalam tubuh Nabi itu minimal banget. Minimal banget. Artinya apa? Gak banyak sampah yang masuk. Kenapa? Beliau lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Itu salah satu kuncinya. Ya. Ya bagaimana caranya? Jadi mereka mengatakan bahwa ternyata imunitas seseorang itu ditentukan. Ada brain gut axis. Jadi sains zaman sekarang menyatakan bahwa ada hubungan antara ini sama ini. Mereka nyebutnya apa? Your food is your mood. Your food is your... Makanan Anda adalah moodnya Anda. Mood itu bisa didapatkan dari mana? Dari semua bahan-bahan yang mengandung serotonin, melatonin, enzim, segala macam. Dan itu tidak akan Anda dapatkan di gorengan. Serius. Nggak bisa. Karena pertama gorengan. Ada masalah di gorengan? Banyak masalahnya. Kalau Anda tahu tentang masalah di gorengan, Anda tidak akan mau lagi makan gorengan tiap hari. Tiap hari loh. Pertama glutennya. Gluten tuh dia ngambil peran alih sebagai reseptor dalam tubuh. Gluten. Tadi kalau Anda lihat IG saya bagi tadi, saya ada nge-share tuh tentang, saya punya camilan di mobil aja, itu udah habis juga, cuma sedikit. Itu no gluten, no dairy, nanti apa-apa yang perlu Anda hindari, nanti Anda perlu pelajarin. Jadi kita mendetoks tubuh kita, tapi nggak ngerti siapa musuhnya juga konyol gitu loh. Ya. Gluten ketika digoreng, ketika ditambahkan penyedap lagi segala macam, dia mengambil alih peran reseptor tadi gitu loh. Bahan baku juga sama. Jadi tubuh kita ini diberikan kemampuan oleh Allah untuk apa? Untuk merenewing, merefreshing, meregenerate, merepair, memperbaiki tubuhnya. Kalau ada bahan bakunya. Bahan bakunya. Contoh, lambung. Lambung tuh sel lambung itu diperbaharui selama dalam 3 hari. Dalam 3 hari perbaharui. Artinya apa? Kalau nanti mau diperbaiki ternyata bahan bakunya nggak ada, kelabakan di dalam. Paham nggak sih? Enggak. Ya, contohnya ini loh sekalian. Kenapa Anda misalkan, saya sarankan pagi-pagi coba mulai biasakan. Gak usah minum lagi. Jadi Anda mulai sekarang, sebenarnya ada 3 produk yang saya sangat sarankan Anda tidak konsumsi lagi. Atau kurangilah kalau memang belum bisa. Yang pertama, gula pasir. Semua jenis gula pasir dan turunannya stop. Anda bisa dapatkan fruktosa, glukosa dari buah atau sayur. Seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Produk yang mengandung gluten. Gluten itu mengandung tepung, starch. Yang ketiga apa? Produk yang berbasiskan susu sapi. Satu lagi apa? Ada satu lagi. Dua lagi produk yang diolah dengan menggunakan minyak. Orang tua kita zaman dulu jarang banyak yang digoreng. Karena apa? Minyak sayur, minyak goreng susah. Betul? Terus diapain? Kukus, rebus, kan gitu kan, di steam seperti itulah. Sehingga apa? Mereka fine-fine aja tuh. Ya kita zaman sekarang, semuanya digoreng. Digoreng, pasti akan muncul lemak trans. Trans fats, ya, trans fat seperti itulah. Satu lagi apa? Satu lagi nasi, beras putih. Emang nggak boleh makan nasi? Sebenarnya yang Anda butuhkan nasinya atau karbohidratnya? Karbohidratnya. Kalau Anda sudah sepakat karbohidrat bukan nasinya, maka Anda bisa dapatkan karbohidrat dari sumber yang lain, tidak mesti dari nasi. Masalahnya kalau Anda pengen tetap makan nasi, maka carilah nasi yang masih utuh, whole food. Seperti apa? Beras merah, beras hitam, atau beras yang belum terlalu dicuci atau dia pegiling, sehingga berasnya masih agak-agak kuning. Mereka sebutnya beras pecah kulit atau beras perang atau beras kuning gitu loh. Kalau memang tetap butuh itu. Kalau saya biasanya sudah mulai mengurangi, bahkan kalau pada makan pun kadang-kadang pakai lauk doang, nggak pakai nasi. Kenapa? Karena ngerti konsepnya.
dan akan jauh lebih enak badannya, bagus sekalian. Termasuk ini ya, jadi kayak simpel doang ya, lemon water ya, air jeruk nipis ya. Apa orang sakit mah boleh minum beginian? Justru ini obat. Saya malah justru kasih ini kepada banyak orang-orang yang kena sakit mah. Dengan catatan dibikin manis saja, kasih madu. Ya, apalagi Anda tambahkan dengan garam. Sedikit garam. Apa yang Anda dapatkan? Banyak sekali, dan banyak banget orang-orang yang kasih tahu ke saya setelah minum ini, efek yang dia dapatkan itu bukan cuma sekedar dapat probiotik atau enzim doang, tapi dia bisa meningkatkan sistem imun karena kan enzim. Apalagi dia bisa memperbaiki pencernaannya, dia membersihkan liver, kemudian memperbaiki nyeri di sendi seperti itu, sama bisa turun berat badannya asal tidak banyak makan yang tadi saya katakan. Saya nyebutnya sih oplosan. Jadi kalau kita mau menilai status kesehatan kita saat ini seperti apa, gampang. Simpel banget. Ini Bapak Ibu nanti bisa, teman-teman bisa menelaah kira-kira saya tuh kategorinya apa nih. Yang pertama, kalau seandainya nih, misalkan Anda atau kita lah punya mobil mewah, ya miliaran lah misalkan. Pertanyaannya, kalau mobil ini kita milikin, bahan bakar yang kita akan masukkan apa? Saya kasih pilihan, premium atau Pertamax. Pertama kan? Pertamax Plus, kalau bisa mah Aftur sekalian. Mobilnya miliaran lah gitu kan. Sederhana kok, tapi dari sini kita bisa nilai. Nah, kalau kita bandingkan ya, kondisinya adalah dengan badan kita. Kalau ditanya mahalan mana badan kita sama mobil tadi, semua akan menjawab mahalan badan kami, kan gitu. Pertanyaannya saya balik. Bahan bakar yang kita masukkan dalam tubuh kita apa? Saya kasih 3 pilihan, premium, Pertamax, sama oplosan. Jujur aja deh. Oplosan kan? Kalau Anda mengatakan, wah saya Pertamax, saya tanya berapa porsi sayur dan buah yang Anda makan tiap hari? Berapa banyak air Anda minum tiap hari? Gitu loh. Jadi kita bisa nilai dari situ. Sehingga apa? Muncullah keluhan sebenarnya. Akhirnya tubuh kita tuh ngeluh. Ngeluh kenapa? Harusnya dia repairing, dia punya detox cleansing sendiri, tapi kadang nggak ada bahan bakar. Kadang nggak ada bahan bakar. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi mulai sekarang perbaikilah itu semua ya. Ini beberapa tips sebenarnya ya. Tapi ini agak-agak ini aja deh. Jadi kalau boleh saya katakan ini obat kita di sini. Obat kita tuh di sini. Ya. Dari mana? Dari buah dan sayuran. Kenapa? Saya pribadi tipikal yang tidak mengkultuskan herbal. Kenapa? Karena ngerti bahwa yang namanya herbal atau tumbuhan, semua yang Allah ciptakan di atas tanahnya, kena sinar matahari, pasti dia berpasangan. Dan menariknya lagi ternyata, semua ikatan-ikatan gen dalam tubuh kita itu berada pada kondisi alkali yang sangat tinggi, yaitu pH di atas 9-10. Itu ada jurnalnya, ada penelitiannya. Ya, apa imbasnya nanti saya jelaskan, bagaimana Anda bisa memperbaiki itu semua. Sehingga nanti secara pada tingkat gen pun kita bisa perbaiki itu. Ya, jadi obat itu seperti apa? Ya sesuatu, jadi gini, konsepnya kita memang bukan ngobatin, tapi kita mengembalikan keseimbangan. Baik, teman-teman mungkin tahu ada satu jenis obat kolesterol namanya statin. Tahu? Yang mereknya banyak tuh, Lipitor gitu-gitu, itu golongan statin. Ada beberapa jenis statin, atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin, macam-macam statin. Statin itu ngapain dia? Jadi kalau kita lihat, ini kolesterol. Kolesterol itu bahan baku hormon yang ada pada semua kelenjar-kelenjar itu. Ketika di cut off bagian atas, di stop di bagian atas, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah supply hormon atau kolesterol tadi itu akan bermasalah ke semua organ. Itu sebabnya obat-obat jenis kolesterol sekalipun itu kalau Anda baca side effect-nya, dan ini disampaikan juga oleh FDA Amerika Serikat, orang di Amerika itu, bahwa memang obat-obat golongan statin itu bisa meningkatkan resiko kena penyakit jantung, serangan jantung. Kenapa? Karena dia meng-cut off ya, jalur hormon yang harusnya disuplai dengan si kolesterol tadi gitu. Solusinya gimana? Kembalikan, jangan musuhin kolesterolnya. Beneran kolesterol dengan cara apa? Bantu dengan puasa, kasih kolesterol yang baik sehingga dia bisa balance lagi. Simpel sebenarnya. Kolesterol yang baik contohnya apa? Yang the best yang boleh saya katakan adalah medium unsaturated fatty acid atau MUFA. MUFA itu mengandung omega 9. Ada di mana? Zaitun. Di mana lagi? Ada di alpukat, salah satunya. Di mana lagi? Ada di VCO.
Jadi pola pikirnya gitu. Jadi Anda memberikan herbal itu pun nanti cuma sekedar tambahan. Tapi yang Anda kerjakan adalah Anda mendetok tubuhnya sendiri dengan cara apa? Dengan cara menyuplai bahan baku yang bagus untuknya dan mengikuti bagaimana pola Nabi. Pola Nabi seperti apa? Salah satu tadi saya katakan, tidak terlalu banyak makan. Jelas ya? Nah, kita lihat ini. Jadi Anda bisa bayangkan ada rambut. Rambut itu dia akan tumbuh ya. Ini average life. Jadi dia mulai berganti gitu sesuai dengan jadwal ini gitu kan. Misalkan kita lihat apa ya? Liver itu 300 sampai 500 hari. Ya, intestinal, epithelial cell. Jadi ini intestinal itu usus. Dia akan diubah atau mungkin diganti selama 5 hari. Pertanyaannya, mau ganti kayak apa kalau seandainya bahan bakunya bermasalah gitu. Sekarang Anda akan mulai paham kenapa sekarang banyak kasus autoimun. Banyak lupus, artritis reumatoid segala macam. Gara-gara apa? Gara-gara untuk mengganti mereka ini sel-sel yang rusak tadi, tubuh tidak punya bahan baku. Tubuh nggak punya bahan baku gara-gara apa? Gara-gara manusianya nyampah tiap hari. Kebayang ya? Seperti itu. Ya. Jadi real medicines come from the earth. Jadi obat yang benar tuh ada di alam, bukan dari lab. Begitu. Udah Allah tumbuhkan. Yang tumbuh di tanahnya Allah, dapat sinar mataharinya Allah, itulah obat sebenarnya. Dan mereka semuanya berpasangan. Jadi kalau kita lihat di sini misalkan ini salah satu contoh. Ini daging tuh 400 kalori di segini nih. Nggak penuh lambungnya, cuma sudah cukup berat. Tapi kalau 400 kalori vegetable, sayur udah penuh, Pak, Bu. Jadi Anda udah kenyang duluan sama sayurnya. Apa yang terjadi? Karena dia full serat, full enzim, full vitamin semua, dia akan memperbaiki tadi, dia akan menjadi bahan baku ke tubuh kita tadi gitu. Meskipun tidak ada penelitian, tapi mungkin ini cukup unik kalau mungkin kita lihat. Bapak Ibu tahu singa makannya apa? Daging. Kenapa makan daging? Karena gigi taringnya banyak kan gitu. Manusia giginya berapa? 32. Taringnya berapa? Sisanya baru nih 2. Sisanya 28 gigi seri sama gigi geraham. 28 gigi serinya, 28 adalah gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri sama geraham fungsinya apa? Untuk mengunyah, mencampur, mengaduk, mengolah. Yang diolah, dicampur, diaduk seperti apa? Pastinya bukan sesuatu yang berasal dari hewan. Betul? Sebuah nabati. Artinya ada 85% yang dia kelola di situ. 15% sisanya apa? Gigi taring. Yang dikoyak, dirobek apa? Protein hewan. Artinya ada perbandingan 85% sampai 15% dibanding 15%. Artinya apa? Kalau kita melihat pada keunikan ini sebenarnya kita tuh nggak boleh sering-sering makan daging. Betul? Kecuali gigi Anda taring. Iya kan? Makanya harimau makanya daging. Kucing makannya apa? Kucing karena zaman susah, jadi dia kasih kerupuk mau, tempe mau gitu kan. Kucing sekarang jauh lebih tawadu daripada kucing zaman dulu. Nah, jadi apa yang perlu dihindari? Jadi saya akan kasih tip beberapa. Apa yang perlu dihindari? Sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, semua produk yang berbasiskan gula Anda hindari. Apapun bentuknya. Jadi mulai sekarang kalau minum teh jangan pakai gula. Dan yakinlah Anda sudah cukup manis tanpa gula. Yang pertama, produk yang berbasiskan gula. Contohnya apa? Itu di meja tuh. Ada tepungnya? Ada. Ada gulanya? Ada. Ada minyaknya? Komplit. Tapi sunnahnya di depan makanan kita nggak boleh menghina. Nabi itu kalau mau makan, makan aja. Puji enggak, caci enggak. Gitu loh. Jadi kalau Anda sudah ngerti konsepnya, ya kalau nggak mau makan, gak usah makan dan gak usah ngomong. Ini nggak sehat, nggak usah. Dia punya nyawa juga makanan itu. Ya, tapi kalau biasa saya datang kemana-mana ngisi-ngisi kajian gitu, panitia udah tahu. Kalau nyajiin Dokter Zaidul, jangan kasih gorengan karena tidak akan dimakan. Gitu. Ya. Yang kedua, produk gluten. Gluten ini bersihkan tepung. Nabi punya nggak tepung? Ada. Nabi itu ada tepungnya, namanya talbina. Nanti yang mau Ustaz Katur tuh hadis. Ya, talbina. Dia termasuk whole
whole wheat. Jadi gandum utuh kalau kita bilang tuh. Kalau binatang bilang gandum utuh, sehingga dia masih ada bagian-bagian enzimnya gitu loh. Beda sama beras zaman sekarang. Ya, itu yang kedua. Ya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga adalah cow dairy, dairy cow. Jadi semua produk yang berbasiskan pada susu. Dan kalau boleh saya katakan, semua masalah perempuan zaman sekarang, biang keroknya ini dua nih. Nomor ini sama ini. Yang nomor 2 sama nomor 3 itu biang keroknya tuh. Kenapa? Parah banget. Bukan parah lah artian itu memang benar-benar, saya kemarin dapat bapak-bapak yang mengikuti lah beberapa pola-pola yang saya ajarkan kepada dia, dan dia bilang waktu dilihat ususnya itu memang ngeri banget waktu dilihat gluten yang berlebihan. Gluten tuh. Ya, gluten tuh terutama berbasiskan tepung ya. Contohnya apa ya? Gorengan tadi. Kebayang nggak Anda makan cilok tuh kayak apa jadinya tubuhnya? Cilok, cireng gitu kan? Berat banget tuh dicerna. Apalagi yang bersangkutan jarang makan buah dan sayur. Berat sekali dicerna. Belum lagi dia bisa mengubah suasana flora normal di usus gitu kan. Dengan kemampuan mereka untuk kamuflase kalau orang-orang nutrisi bilang gitu lah. Ya, ini salah satunya. Kenapa saya menyuruh Anda untuk menyetop makan gula pasir? Sekarang saya tanya, Anda perlu, diamlah dikit. Ribet banget. Anda butuh gula pasirnya atau Anda butuh karbohidratnya? Nah, kalau Anda butuh karbohidratnya, maka Anda bisa aja makan buah, terus minum teh tawar. Manis kan? Sama-sama manis. Dan gulanya bisa Anda ganti dengan apa? Ya dengan madu, dengan gula aren, gula kelapa, gula apa lagi itu, stevia, seperti itu. Asal jangan gula pasir. Dan banyak produk yang terselubung yang pakai gula pasir, yang banyak orang nggak sadar. Udah banyak glutennya, banyak gulanya lagi. Habis itu mulai ngantuk-ngantukan. Kan nggak ada enzimnya coba. Apalagi digoreng. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama apa? Ketika orang tuh makan gula, maka dia sudah kecanduan. Bahkan saya pernah baca itu gula itu 8 kali kecanduannya lebih kuat daripada kokain. Gula pasir. Kalau nggak makan gula nggak bisa dia. Sakau kalau kita bilang tuh. Kalau bahasa mereka tuh craving for sugar. Kemudian apa lagi yang terjadi? Gula pasir tadi ya, gula darahnya akan meningkat dan dopamin dirilis. Dopamin itu salah satu hormon yang bikin bahagia. Tapi dia disebabkan karena ini gitu loh. Kemudian apa yang selanjutnya terjadi adalah terjadi peningkatan insulin. Ya, yang menyebabkan ketika insulin naik maka dimasukkanlah si fat tadi ke dalam tempat penyimpanan yang biasa di liver. Makanya kalau bahasanya itu it's not fat that makes you fat but it's sugar. Bukan lemak yang membuat kita berlemak tapi gula. Jadi kalau boleh saya minta saran, bukan minta sih, request, mulailah kurangi makan gula pasir. Apapun bentuknya. Ya. Yang terjadi apa? Ketika sudah mulai kayak begini, maka dia akan ini lagi craving. Craving itu kayak orang sakau. Sakau pengen makan yang manis, tapi karena udah keadiktif, kecanduan, maka dia mintanya gula. Ya, termasuk nih tepung tadi ya. Nih produk seperti ini. Enak-enak kan? Enak. Saya tidak melarang loh, silakan aja makan. Tapi kalau Anda yang baca tulisan saya tentang nutri epigenomik yang berkaitan dengan ini kayak semua, Anda mungkin akan mikir banyak untuk makan ini. Ya, roti dan sebangsanya ya. Karena roti itu ada tepungnya, ada gulanya, ada susunya. Betul? Satu produk yang komplit banget untuk bikin masalah autoimun sebenarnya. Gulanya sudahlah bikin craving juga, ya dia bikin kecanduannya segitulah, seperti itu. Ya, seperti jelaskan tadi bahwa saya tipikalnya bukan kultus herbal. Karena apa? Herbal itu ya kalau kita bicara detox tubuh kita, dia punya keunikan waktu saya baca itu. Jadi herbal itu dia punya peran seperti double sword. Jadi pedang bermata dua. Mana dia tanya sama saya, dokter, saya baca nih penelitian, katakan, ternyata kunyit itu bisa bikin mandul. Jawaban saya Pak, iya, kalau Anda mandulnya seember. Iya benar, penelitian pada tikus ya. Tapi ada penelitian menyebutkan bahwa ternyata ya kalau kita bicara hadis lah gitu kan. Jadi ada penelitian lagi ternyata low dose-nya dia itu low dose. Saya sampai jam berapa tuh nih?
Jam 10 ya? Alhamdulillah. Ya, 10 menit lagi, cukup lah. Lalu Ustaz Katu udah datang, itu yang lebih penting. Saya malu lucu-lucuan aja. Jadi low dose herbs itu akan bisa berperan sangat efektif. Nah, sekarang gini. Saya memang tidak mau makan ayam broiler. Mungkin ada juga sebagian sudah tahu bagaimana ayam broiler yang pedaging itu bisa bikin masalah sebenarnya. Dan masalahnya bukan cuma sekedar masalah sampai ke tingkat hormon juga. Terduplikasi kalau kita bicara pada tingkat ekosistem. Manusia itu semakin tinggi pemangsa terbesar, maka duplikasi racunnya semakin banyak. Makanya jangan pernah makan ikan yang gede. Karena ikan gede kondisi racunnya jauh lebih besar daripada ikan yang kecil. Paham ya? Hati-hati. Nah, apalagi beberapa perairan di Jakarta sudah approve lah, sudah diakuin bahwa memang penuh dengan logam berat. Ya, makanya apa? Makan aja semua. Tapi dalam low dose. Dosis yang rendah. Hari ini minum kunyit, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Besok minum kencur, besok minum jahe, besok minum gitu aja terus. Karena apa? Karena kasih sayang Allah ada di sini. Kenapa saya katakan itu? Manusia dari tanah. Beliau ini dia menyerap unsur semua ada di tanah. Bahkan kalau boleh saya katakan, salah satu the king of produknya Allah yang saya sebutkan itu adalah kunyit. Ini nih, belah kanan, bawah. Kunyit itu kalau baca penelitian yang saya kagumnya luar biasa. Ya, baik terutama yang low dose ya, dosis kecil. Ya, dosis kecil itu efeknya itu banyak banget. Mulai dari mengaktifkan gen sirtuin, gen awet muda, kemudian sebagai anti-inflamatori, ya, anti peradangan, dia anti nyeri juga, macam-macam fungsi kunyit. Makanya negeri-negeri yang biasanya mengkonsumsi kunyit, mereka dapat benefit yang besar sekali. Contoh apa? Okinawa. Okinawa tuh termasuk penduduk yang usia harapan hidupnya paling tinggi di dunia. Rata-rata 90 tahun ke atas karena mereka tinggi sekali konsumsi kunyitnya di sana. Okinawa. Satu lagi apa? Satu lagi negara yang pertumbuhan penduduknya itu tinggi banget. Namanya India. India itu suka makan apa? Suka makan masala. Gak pakai H. Masala itu apa? Bumbu. Salah satunya apa? Kunyit. Semua produk yang ada di India pasti dikasih bumbu. Gorengan aja pakai bumbu coba. Bahkan soft drink aja dikasih bumbu sama dia. Ya. Jadi beginilah, ini saya katakan tadi. Jadi sebenarnya segala kebutuhan nutrisi kita itu ada di sini. Selain, nanti saya cerita satu lagi, ada lagi. Fungsinya apa? Dia bukan fungsi cuma sekedar fungsi batuk, bukan, dia menyeimbangkan kondisi dia tadi, mendetoks segala macam. Catatannya apa? Jangan banyak makan. Jadi tubuhnya terus menerus berada dalam kondisi detoks. Ya, seperti itu. Dan bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita semua? Ini proses namanya difusi osmosis. Difusi itu perpindahan larutan dari larutan yang lebih pekat ke larutan yang lebih cair gitu loh. Bagus nggak prosesnya? Bagus. Makanya kalau Anda pernah baca tulisan saya, kalau makan buah itu makanlah sama kulitnya, sama bijinya, sama semuanya. Emang bisa? Bisa. Caranya gimana? Caranya cemplungin buah itu dalam air. Maka akan terjadi proses difusi dan osmosis itu, dan semua bahan yang ada pada buah tadi akan larut dalam air tadi. Dan itu diajarkan Nabi ya dengan satu konsep namanya nabis, air reneman kurma itu. Maka Anda minum nabis itu kan makan biji kurma juga kan? Karena kurma cemplung di situ. Dengan konsep seperti itu, maka seluruh kebutuhan nutrisi atau seluruh bahan nutrisi yang ada pada buah dan sayur tadi itu akan terserap semua dalam airnya. Dan itulah konsep yang salah satu konsep terbaik, itu konsep fermentasi. Konsep fermentasi. Kenapa jadi fermentasi? Karena buah ketemu air atau gula ketemu air pasti fermentasi. Dan fermentasi is the king of probiotic. Fermentasi. Probiotik itu kuncinya adalah pada fermentasi. Ya, salah satunya ya. Jadi bagaimana caranya kita membuat probiotik sini? Gampang sebenarnya. Semua, tapi tidak boleh banyak-banyak karena kalori lagi. Jadi Anda kalau makan buah, contoh misalkan Anda makan apel atau pepaya, saya biasa suka pepaya tuh. Pepaya saya potong-potong terus saya kasih sedikit saja madu. Sedikit saja. Itu akan jadi probiotik yang sebenarnya kalau Anda makan begitu udah bisa kenyang sampai sore. Kenyang, karena dia akan membongkar lagi cadangan-cadangan energi yang ada pada tubuh kita. Dan kalau boleh saya katakan, salah satu kemahamurahannya Allah adalah gini.
Contoh gini Pak Abu Selem, saya suruh Anda, sebelah ada manusia sakit. Sakitnya itu perlu makan 10 jenis daun dari 10 jenis pohon setiap hari. Sulit nggak? Sulit. Sulit kan? Pasti sulit lah. Gak usah khawatir. Allah sudah punya teknologinya. Teknologi Allah, dia benamkan dalam satu makhluk ciptaannya namanya lebah. Sehingga lebah itu fungsinya ngapain? Dia ambil, diwahyukan sama dia ambil saripati, bla 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 tadi, dimakanlah oleh manusia. Dan memang di lebah itu didesain untuk menciptakan atau membuat madu untuk manusia. Maka di dalam madu itulah terdapat kasih sayangnya Allah. Bahasanya gitu. Apalagi ya, jadi madu berapa banyak minumnya? Oh, usah banyak-banyak, sehari itu 1 sendok, 2 sendok, gitu-gitu aja. Tapi rutin. Karena asam amino di situ, protein di situ, enzim di situ, ya. Probiotik semua ada di situ. Ya. Apa saja misalkan, saya senang banget tuh ada di, kan mau dikasih ke pembicara kayaknya tuh. Bingkisannya, kayaknya. Saya berhusnuzon, iya. Ada itu tuh, ada sarang lebah. Sarang lebah. Itu sebenarnya sehat, sepertinya sehat-sehat semua. Apalagi, tadi mungkin saya lupa, saya belum jelasin ini. Nih. Kenapa Nabi SAW atau apa hikmah Nabi itu kalau makan kurma sama semangka? Ternyata ikatan besi yang ada pada kurma itu akan optimal banget fungsinya ketika dia bercampur atau terikat dengan vitamin C. Jadi makanya Nabi makan kurma sama semangka. Kalau nggak ada semangka, Anda minum jeruk aja, minum jeruk atau makan jeruk. Maka besi tadi, dan nggak boleh berlebihan juga. Kurma boleh nggak makan? Boleh, tapi jangan sekilo sehari. 7 butir udah cukup. Jadi apa-apa yang Nabi sampaikan atau Allah sampaikan dan ada janji di situ, minta janji itu sama Allah. Maksudnya gimana? Contoh, Nabi bilang, makalah kurma ajwa 7 butir 1 hari. Meskipun berlaku kurma secara umum, katanya begitu. Tapi kalau kurma ajwa secara spesifik, Nabi mengatakan bahwa makan kurma ajwa 7 kali, 7 butir pagi hari, maka dia dilindungi Allah dari sihir sampai sorenya. Nah, makan tuh kurma. Makanya kalau ditanya, kapan yang terbaiknya ibu-ibu hamil atau menuju hamil makan kurma? Dari awal kandungan sampai mau melahirkan, makannya kurma. Tiap hari. 7 aja tapi. Yang banyak-banyak. Hanya 7. 5 menit lagi. Pas. Ya, jadi kalau kita bicara tentang minuman kayak begini, ya ini saya katakan tadi. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa ternyata ikatan gen-gen tubuh kita itu berada pada lingkungan yang sangat basah. Saya agak bingung juga, kok basah banget. Bahkan disitu disebutkan antara pH 9 sampai 10. Ya. Maka saya mikirnya ini bagaimana cara menjaga ini semua. Ya mau tidak mau kalau Anda bisa minum air alkali silakan, tapi kalau tidak ada air alkali maka Anda minumnya atau mengkonsumsinya air yang Anda cemplungin buah dan sayur ke situ. Maka pH-nya akan berubah jadi alkali. Ini akan memaintain si gen-gen tadi, ikatan gen tadi. Kalau dia bermasalah, which is dia akan berubah, atau mungkin pH-nya berubah menjadi asam, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ya pasti akan terjadi ketakseimbangan lagi. Itu sebabnya ada seorang dokter, namanya Dr. Otto Warburg, dia menyatakan bahwa semua kanker itu hidup pada lingkungan yang asam. Hidup pada lingkungan asam. Artinya apa? Kembali aja ke konsep seperti ini. Minum kurma, ya, makan sayur, makan buah, gitu-gitu aja. Kayak simpel ya. Jadi gitu. Nah, ini saya katakan tadi. Pregnenolon adalah salah satu master hormon. Jadi kalau dia muncul atau dia ada, bukan ada sih. Kalau dia terbuat, maka progesteron, DHEA, kortisol semua akan terregenerate, ya, regenerate dengan optimal. Ya, pertanyaannya, bagaimana kita mau mendapatkan pregnenolon atau master hormon tadi? Dengan kondisi sekarang banyak kita ini dengan kondisi makanan, polusi segala macam, sebagian besar pasti banyak masalah di hormon. Ternyata Nabi memberikan sebuah clue kepada kita, namanya black cumin. Black cumin itu apa? Habatus sauda. Masya Allah. Nggak usah banyak-banyak makan ya, 1 hari 1 kapsul aja. Makan tiap hari. Dia akan men-setting ulang ini. Jadi laki-laki yang kurang testosteron, makan tuh habatus sauda, black cumin. Perempuan yang masalah estrogen gak seimbang, makan juga. Nggak usah banyak-banyak. Ya, 1 kapsul, 2 kapsul sehari cukup. Itu sebenarnya bisa dibuat titrasinya. Itulah kapan-kapan. Titrasinya dengan menggunakan air. Ya. Nah,
Yang paling luar biasa adalah proses detox tadi bisa akan kita dapatkan kalau seandainya apa? Less time on digestion. Lebih sedikit waktu untuk mencerna. Artinya apa? Anda lebih sering mengistirahatkan mulutnya untuk makan. Yang sekarang dikenal dengan intermittent fasting. Dan ini sudah dipraktekkan sama Nabi, sama Rasulullah. Nabi itu kalau kita lihat kan udah nggak jarang kenyang, bahkan puasa, hampir puasa tiap hari. Kalau ada makanan beliau makan, nggak ada makanan beliau puasa. Makanya ubannya cuma 20. Anda bisa bayangkan, luar biasanya tubuh beliau SAW itu sehingga lebih banyak proses detox yang terjadi. Ya, syaratnya apa? Syaratnya jangan terlalu banyak makan. Jangan terlalu banyak makan. Jadi, kalau ditanya apa cara kita termudah untuk hidup sehat, ya ikutin Nabi aja. Makan misalkan, Anda lihat makanan ini bagus kan nih buat tubuh saya. Dia nyuplai nutrisi nggak atau justru bikin masalah buat tubuh saya? Ya, seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.